Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika, meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung dan hanya melakukan pembelajaran secara daring. Nah, untuk pertemuan pertama di semester ini, kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, pada video ini, Ibu akan mengkhusus untuk membahas tentang relasi saja dulu. Nah, agar kalian lebih paham materinya, disimak baik-baik ya, dan jangan lupa catat di buku catatan kalian. Oke, selamat belajar! Nah, jadi untuk relasi dan fungsi, kita mulai dari relasi dulu. Nah, sebenarnya apa sih itu relasi? Nah, menurut bahasa, relasi itu adalah hubungan. Namun, dalam matematika, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, anak-anakku semua masih ingat tentang yang seperti apa itu himpunan? Nah, telah kalian pelajari kan di waktu kalian di SMP. Nah, jadi ada himpunan, ada dua himpunan. Misalnya kita misalkan dengan himpunan A dan himpunan B. Nah, ada yang menghubungkan antara kedua himpunan ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan relasi. Nah, relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Nah, yang pertama yaitu dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram Kartesius. Nah, agar kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, ini misalnya Bandung, disingkat B, ibu kota provinsi Jawa Barat, JB. Makassar, M, itu kan kita tahu ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, dan Padang, P, ibu kota provinsi Sumatera Barat, SB. Nah, ada Bandung, Makassar, dan Padang. Provinsinya ada Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Nah, untuk himpunan ibu kota. Nah, himpunan ibu kota A, Bandung, Makassar, Padang. Ini satu himpunan. Sama-sama dia adalah ibu kota. Lalu ada himpunan provinsi B, yaitu Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Nah, dari himpunan A ke himpunan B, kita tahu bahwa ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B, ya kan? Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Nah, kalian bisa lihat di sini di diagram panahnya. Nah, himpunan A ibu kota, ini Bandung, Makassar, Padang. Dan himpunan B itu provinsi, ini Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Nah, jadi Bandung mengarah tanda panahnya ke provinsi Jawa Barat karena Bandung merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Barat. M Makassar ke tanda panahnya ke SS atau Sulawesi Selatan. Untuk huruf P Padang tanda panahnya ke Sumatera Barat. Nah, jadi ada hubungan menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Inilah yang disebut tadi di definisi dengan suatu aturan tertentu. Jadi aturan tertentunya itu tergantung dari soalnya ya. Nah, jadi ini misalnya himpunan A ke himpunan B. Nah, jadi himpunannya ini adalah ibu kota dari Bandung adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Makassar adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Padang ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi untuk R ini relasi ya. Nah, jadi hubungan yang di sini itu tergantung dari soal ya, tergantung dari soal atau tergantung dari himpunan apa yang diketahui himpunan A dengan himpunan B, dia bisa dihubungkan dengan apa. Nah, oke. Lanjut, nah untuk himpunan A itu disebut dengan daerah asal atau domain. Nah ini, himpunan A, daerah asal. Dari mana panahnya berasal? Kita mulaikan dari Bandung ke Jawa Barat. Berarti dari Bandung ini itu adalah daerah asal atau istilahnya adalah domain. Jadi untuk kan di sini semuanya dapat kena tanda panah kan? B, M, dan P, berarti semuanya ini merupakan daerah asal atau bisa disebut semuanya dengan himpunan A. Nah, oke. Lanjut ke daerah kawan atau kodomain. Nah,
daerah kawan atau kodomain itu adalah, nah ini, himpunan B. Semua yang ada di himpunan yang kedua itu merupakan daerah kawan atau kodomain. Lanjut, yang kena tanda panah itu merupakan daerah hasil atau range. Nah, karena kebetulan untuk di konteks ini semua yang ada di kodomain semuanya dapat kena tanda panah, berarti semuanya juga termasuk daerah hasil. Nah, misalkan di sini ada satu provinsi, misalnya Sulawesi Utara, SU, tapi tidak ada ibu kotanya di sini, berarti dia kosong, ya kan? Nah, kalau dia kosong berarti dia tidak bukan merupakan daerah hasil atau range, tetapi dia hanya merupakan bagian dari kodomain. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Misalkan A himpunan bilangan genap yang kurang dari 8. Nah, himpunan bilangan genap yang kurang dari 8 dan B 3, 4, 5, 7. Nah, jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kurang dari. Nah, nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi kita cari dulu anggota himpunan A. Nah, anggota himpunan A di sini katanya himpunan bilangan genap yang kurang dari 8. Nah, yang mana sih himpunan bilangan genap yang kurang dari 8? Nah, bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 ya. Nah, jadi yang termasuk himpunan bilangan genap yang kurang dari 8 yaitu 2, 4, dan 6. Jadi 8 tidak masuk ya, karena di sini soalnya yang kurang. Nah, yang kurang dari 8. Jadi yang masuk itu hanya 2, 4, dan 6. Jadi anggota himpunan A itu adalah 2, 4, 6. Perhatikan juga ini ya anak-anakku semua, tanda kurung kurawal untuk menyatakan himpunan. Ya, harus menggunakan kurung seperti ini, bukan kurung biasa. Lalu himpunan B 3, 4, 5, 7. Nah, tadi relasinya itu adalah yang menghubungkan adalah relasi kurang dari. Nah, bagaimana kita menggambar diagram panahnya? Untuk himpunan yang pertama yaitu himpunan A angkanya 2, 4, dan 6. Untuk himpunan B tadi kan anggotanya 3, 4, 5, dan 7. Nah, karena tadi di sini relasinya itu adalah relasi kurang dari. Jadi kita cari angka 2 ini kurang dari bilangan yang mana? Nah, 2 ini kan kurang dari 3, 2 juga kurang dari 4, 2 ini juga kurang dari 5, 2 juga kurang dari 7. Jadi masing-masing karena memenuhi semua, berarti dari 2 ada tanda panah untuk ketiga, 4, 5, dan 7. Nah, sekarang kita ke 4. Nah, 4 ini kurang dari mana sih? 4, 5 yang mana? Yang 4 ini kurang dari. Nah, jadi 4 itu kurang dari 5 dan 4 kurang dari 7, ya kan? 4 itu kan tidak kurang dari 3, juga tidak kurang dari 4. Nah, kalau 4 itu kan sama dengan, ya kan? Nah, jadi yang memenuhi untuk 4 yaitu 5 dan 7. Berarti ada 2 tanda panah dari angka 4 yaitu ke 5 dan 7. Nah, sekarang 6. 6 kurang dari yang mana? Nah, 6 itu kurang dari 7 ya, berarti hanya ada 1 tanda panah dari angka 6 ke 7. Nah, selanjutnya untuk himpunan pasangan berurutan dijabarkan satu-satu, yaitu dari sini kan 2 dan 3. Ada tanda panah dari 2 ke 3, berarti dituliskan 2,3. Dari 2 ke 4 berarti dituliskan 2,4. 2 ke 5 ada tanda panah, jadi dituliskan 2,5. Dari 2 ke 7 ada tanda panah, dituliskan 2,7. Nah, lalu ada angka 4. 4-nya tadi ada 2 tanda panahnya kan, yang dari 4 yaitu ke 5 dan ke 7. Berarti dituliskan 4,5, 4,7. Dan 6 berarti dituliskan 6,7. Ya, bisa ya. Nah, jadi pada dasarnya sama, jadi ini cuman berbeda dari cara penyajiannya. Nah, oke. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga yaitu diketahui himpunan A 6, 8, 10, 12, 14 dan B himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, nyatakan relasi tersebut dengan diagram Kartesius. Nah, jadi sama dengan contoh soal 2 tadi,
kita harus terlebih dahulu mendaftar anggota himpunannya, ya kan? Nah, karena di sini kalau himpunan A kan sudah jelas anggotanya yaitu 6, 8, 10, 12, 14. Nah, untuk himpunan B, himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Nah, jadi yang termasuk itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, jika relasi himpunan A himpunan B adalah relasi kelipatan dari. Nah, jadi relasinya itu adalah kelipatan dari. Nah, untuk menggambar dengan diagram kartesius, kalian terlebih dahulu harus menggambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi pilih misalnya sumbu X-nya itu sebagai himpunan A, sumbu Y-nya itu sebagai himpunan B. Jadi untuk titik-titik 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, B-nya 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Tapi ini jaraknya harus sesuai ya. Jadi 1, 2 jaraknya jarak-jarak 1 saja, spasi 1. Oke, sekarang kita 6. Kan tadi adalah relasi kelipatan dari. Jadi 6 kelipatan dari bilangan apa? 6 yang dari anggota himpunan B. Jadi 6 itu kelipatan dari 2, karena 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kelipatan dari 3, ya kan? Karena 3 kali 2 hasilnya 6. Untuk 8, kelipatan dari mana? Dari angka 2, karena 2 kali 4 sama dengan 8. Kenapa 3 tidak? Nah, tidak ada ya, 3 dikali berapa hasilnya? 8 untuk bilangan asli. Terus lanjut angka 10, yang mana? Yang merupakan kelipatan dari angka berapa? 10 merupakan kelipatan dari 2, karena 2 kali 5 hasilnya 10. 10 merupakan kelipatan juga dari 5, karena 5 kali 2 hasilnya 10. Lanjut 12. 12 merupakan kelipatan dari 2, karena 2 dikali 6 hasilnya 12. 12 juga merupakan kelipatan dari 3, karena 3 kali 4 hasilnya 12. Lanjut 14. 14 juga kelipatan dari 2, karena 2 kali 7 sama dengan 14. 14 juga kelipatan dari 7, karena 7 dikali 2 hasilnya 14. Oke ya, bisa dipahami anak-anakku semua. Nah, jadi untuk materi hari ini sampai di sini dulu untuk materi relasi. Nah, semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.